Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Pendengar Kandaga di 100,8 Kandaga FM atau yang mendengarkan di live streaming di radiokandaga.bandungkap.co.id. Selamat pagi buat semuanya. Semoga di hari ini hari yang membahagiakan. Semoga hari ini segala sesuatunya berjalan lancar seperti biasa. Apalagi mengingat hari ini cuaca cukup cerah di seputar Soreang dan sekitarnya hari ini. Oke, mudah-mudahan di tempat Anda juga memang hari ini cuacanya cukup bagus. Pendengar Kandaga, kalau tadi ada talkshow bersama Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Nah, di pagi ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita ada talkshow hari ini bersama Bapak Camat Soreang, yaitu Bapak Yudi Ahmad Fadilah, AMD, LLAJ, SIP, MSI. Sudah hadir siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Pak agak ini. Oke, baik, selamat pagi saja buat semuanya. Kayaknya pagi menjelang siang atau siang ya Pak ya? Pagi menjelang siang, lebih setuju itu. Oke, sehat ya Pak Camat? Insya Allah sehat, walafiat. Oke, pendengar Kandaga, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa hari ini kita akan sedang berbincang-bincang bersama Bapak Camat Soreang, Bapak Yudi Fadilah yang akan menemani kita untuk siang hari ini atau pagi menjelang siang. Dan kita tahu bahwa Soreang adalah ibu kota dari Kabupaten Bandung, dan Soreang ini terletak ataupun menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Bale Endah ya. Betul. Iya, yang dulu itu Bale Endah, tetapi ternyata Soreang lah yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Dan Soreang ini merupakan salah satu titik sentra transportasi di Bandung Selatan, terletak 18 km di sebelah selatan Kota Bandung. Oke, nah untuk lebih jelasnya sekali lagi di hari ini telah hadir juga sekali lagi Bapak Camat Soreang. Kita akan mulai ya Pak ya? Mangga Bu, mangga. Siap. Oke, untuk pendengar Kandaga juga yang kebetulan penasaran Soreang itu di mana sih gitu ya. Kok nggak tahu? Warga Kabupaten Bandung harus tahu dong gitu ya. Kalau kebetulan yang mempunyai, kalau dulu itu kalau berkaitan dengan pelayanan pasti datangnya ke Soreang ya Pak Camat ya. Betul. Tapi sekarang di kecamatan-kecamatan sudah bisa tersebar gitu ya. Jadi tidak usah yang Nagreg harus datang ke Soreang gitu ya Pak ya. Betul. Pak Camat. Oke, Pak Camat nih dengan jumlah penduduk sekarang, jumlah penduduk di Kecamatan Soreang ada berapa nih Pak Camat? 117 ribuan Bu. 117 ribuan. Iya. Oke. 587 lah, 117.587. 587 ya. Lengkapnya, ya. Oke. Cukup banyak juga ya Pak ya. Cukup banyak. Oke, kalau melihat bahwa Soreang itu sebagai pusat pemerintahan, nah kira-kira nih Pak Camat, mata pencarian yang paling dominan itu apa nih Pak? Dari data yang kami miliki memang kebanyakan usaha ekonomi Bu ya. Mereka didominasi oleh para pedagang, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang aktif, sifatnya mobile gitu. Ada yang dikatakan salah satu desa di desa kami yang memiliki 10 desa di Soreang ini, satu diantaranya Desa Keramat Mulia sebagai pusat kegiatan, sebagai kampung gamis gitu. Oke. Sangat aktif kehidupan ekonomi di sana Bu. Oke, jadi kebanyakan itu para pedagang dan pengusaha. Kalau pertanian mungkin sedikit ya Pak? Untuk Kecamatan dibanding Soreang dengan beberapa kecamatan yang lain tentu tidak dikatakan dominan di Soreang, namun tetap ada juga Bu. Oke, baik. Ini ada berapa desa nih Pak? Tadi kalau saya dengar tadi 10 desa ya? Ada 10 desa di Soreang dengan 43 dusun, 165 RW, 567 RT Bu. Oke, Cukup RT. banyak juga gitu. Oke, desa apa aja nih Pak yang Pertama, masuk ke Kecamatan Soreang ini? Dominan Desa Cincin termasuk jumlah penduduk paling tinggi Bu. Cincin yang penduduknya tinggi. Ya, diikuti Pamekaran. Pamekaran, Selanjutnya Desa Keramat Mulia, Keramat Desa Mulia, Sadu, Desa Sukanagara, Sukanagara gitu Ya. Pak ya. Oke. Sukajadi. Ada juga ya. Ada. Kalau Sukajadi kesannya di Bandung Pak.
Nama itu memang Nama boleh, Sukajadi kan boleh- ada di Kota Bandung boleh gitu sama ya. Bu. Tidak salah karena ada kesamaan itu bagus juga. Ada kesamaan. Boleh jadi di daerah lain pun nama Ada, Sukajadi ya, ada. Sukajadi. Selain di Kota Bandung mungkin di tempat lain pun Oke, ada. oke. Termasuk di Cianjur kampung saya ada Sukajadi. Ada juga. Sukajadi juga ya. Bapak Kampung Sukajadi. Pak Camat hafal juga ternyata di Cianjur. Saya tahunya di Kota Bandung ada Sukajadi gitu Pak. Oke, Cincin, Pamekaran, kemudian juga Keramat Mulia, Sadu, Sukanagara, Sukajadi apa ya? Eh, Eh, Sinar apa? Parung Serab, Parung Serab ya. Parung Serab yang berdekatan dengan sini. Terus yang dekat Cincin itu apa? Sekarwangi Bu. Oke, Sudah 10 ya, sudah 10 ya. Sekarwangi ya. Oke. Jadi ada 10 desa 10 yang desa. ada di Kecamatan Soreang ini dengan jumlah penduduk 117.587. 117.587. Tapi kalah dengan Bale Endah nih Pak. Kalau Bale Endah itu Juara cukup satu. banyak. Banyak, 220-an. Juara satu dibandingkan dengan Kecamatan Soreang. Kalau luas wilayahnya itu Pak? 2.549,30 ribu Oke. hektar. Untuk luas wilayahnya. Iya. Tapi kalau di Kecamatan Soreang kan sudah ada istilahnya sudah banyak gedung-gedung. Kalau dibandingkan dengan kecamatan yang lain masih ada area pesawahan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau sekarang ini karena yang namanya ibu kota ya otomatis tumbuh segala sesuatu fasilitas termasuk rumah sakit. Kalau rumah sakit itu masuk kan Kecamatan RSUD Soreang, Otista masuk Kecamatan terus Soreang, yang baru yang Hermina. Hermina. Dan yang akan dibangun rumah sakit ITB itu rumah sakit akan dibangun itu Nah, ada yang rumah- Salman gitu. Salman ya, sorry. Oke ya, itu ya. Ya. Jadi itu luar biasa juga ya Pak ya. 3 rumah sakit ada di satu kecamatan gitu Di ya. samping ada puskesmasnya. Oke, izin Pak dekat-dekat Pak. Puskesmasnya juga ada Bu. Puskesmasnya Sukajadi dan Puskesmas Soreang sendiri Bu. Kalau Cibolang masuk nggak Pak? Yang Cibolang masuk itu Puskesmas Soreang Bu. masuk Soreang Ya, gitu ya. namanya Puskesmas Soreang. Oh, Puskesmas Soreang saya taunya di Cibolang, Cibolang tempatnya. gitu. Betul, Oh, betul. Puskesmas Soreang Ya, gitu jadi gitu dua ya. puskesmas yang ada di Kecamatan Soreang, Sukajadi dan Soreang sendiri. Oke, luar biasa ya. Karena memang pertumbuhan dari Kecamatan Soreang ini memang boleh bilang cukup cepat. Saya cukup senang nih Pak Camat dengan hadirnya Pasar Soreang yang sudah direvitalisasi. Pasar Sehat Soreang tepatnya. Iya, Pasar Sehat Soreang betul. gitu ya. Itu sudah berapa lama tuh diprogramkan tuh Pak? Kalau nggak salah Untuk 2018 Bu ya. 2018 gitu. Iya. Bapak belum ini Saya ya? belum di sini Bu. Belum di Iya. itu ya, tapi itu saya bilang cukup senang juga gitu karena sekarang kelihatannya nggak kumuh gitu. Ya, Kalau representatif lah. dulu udah macet nih Pak di Ya, sekitar pasar terminal, Soreang betul. udah macet, ditambah lagi pasarnya Kumuh, agak kumuh becek. gitu ya. Oke. Yang satu itu Pasar Sehat Soreangnya luar biasa. Betul. Kemudian juga gedung Kecamatan Soreangnya juga luar biasa nih Pak. Gedung percontohan juga Bu, satu-satunya yang memang menjadi percontohan. Pak Bupati sangat menekankan untuk jadi percontohan untuk kecamatan-kecamatan lain. Oke. Di depannya juga ada alun-alun ya Pak. Termasuk memang keberadaan kantor Kecamatan Soreang itu di tengah alun-alun, di sekitar alun-alun gitu. Oke. Anda pernah ke Kecamatan Soreang belum? Nah, kalau belum, untuk Anda yang kebetulan bukan warga di luar wilayah Soreang yang cukup jauh gitu ya, boleh sebetulnya Anda. Di sana ada di depan Kecamatan Soreang, kita selain kita mempunyai lapangan Upakarti, ada alun-alun Soreang juga. Jadi kalau santai sore-sore enak ya Pak ya. Oke. Tampaknya tidak hanya cukup sore Bu, bahwa Sore. dari pagi pun sampai siang sore pun itu aktivitas di alun-alun yang depan kantor kecamatan itu sangat Ramai. ramai sekali. Oke, sangat ramai Ya, sekali. kegiatan aktivitas olahraga dan kegiatan yang lainnya khususnya menyangkut keolahragaan memang berlangsung tidak mengenal hanya sore hari saja gitu. Oke, baik. Kalau saya perhatikan seperti itu. Oke, baik. Itu kita hanya sekedar perkenalan dulu nih Siap. Pak sebelum kita masuk ke salah satu materi kita yaitu progres pembangunan di wilayah Kecamatan Soreang. Baik Bu. Ini karena kita tahu nih Pak Camat, Bapak Bupati Bandung kan sedang menggulirkan beberapa program prioritas pembangunan yang 3 itu Pak ya. Ya. Salah satunya seperti insentif guru Guru ngaji, kemudian juga kartu Tani tani si bedas. Sebedas.
kemudian juga untuk Pinjaman permodalan itu tadi tanpa Pak. bunga, tanpa agunan. Nah, bagaimana nih di Kecamatan Soreang? Apakah memang ini sudah tersosialisasikan atau apakah ini juga cukup membantu para UKM yang ada di wilayah Kecamatan Soreang dengan adanya program dari Bapak Bupati Bandung? Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa di Kecamatan Soreang itu dominannya dengan para pedagang dan pengusaha. Betul, Bangga Pak Camat. Baik, terkait dengan 3 program unggulan Pak Bupati, memang kami sudah merealisasikannya dalam artian dari langkah awal. Tentu namanya campaign sosialisasi sudah dilangsungkan. Beberapa kegiatan-kegiatan kami ke lapangan, ke desa, baik langsung oleh camatnya maupun dengan para kasih-kasih kami yang ada di lapangan, itu senantiasa dibahasakan, senantiasa disampaikan ke warga untuk bagaimana bisa merespons apa yang Pak Bupati dengan program unggulannya lontorkan tersebut. Di kita alhamdulillah responnya cukup tinggi. Untuk program guru ngaji sendiri, alhamdulillah ada guru ngaji yang sudah tertampung gitu bahasanya, sebanyak 465 orang. 465 orang. Ya, untuk program yang pertama ya Bu ya. Lantas untuk program untuk pinjaman berkurir tanpa bunga, tanpa jaminan atau agunan, sebanyak sejumlah 720 orang yang terbagi ke dalam 2 bank yang ada. Baik yang di Bank BJB itu sendiri sebanyak 260 nasabah dan ke Bank BPR Petara Harja sebanyak 1.460 nasabah. Itu yang program kedua Bapak Bupati. Dan yang ketiga terkait dengan masalah kartu tani Sebedas, sudah ada 2 kelompok lolos verifikasi, 2 kelompok tani. Dan sudah dibuatkan rekening dan siap untuk menunggu proses pencairannya Bu. Pencairannya. Ya, ada 24. Jadi 3 program unggulan ini kami sudah merespon, sudah nyata hubungan dengan tadi, dengan langkah-langkah pinjaman dana berkurir tersebut memang alhamdulillah cukup tinggi. Animonya sebanyak 1.720 orang itu. Oke. Nah ini terkait dengan kartu tani Sebedas, karena kan seperti yang Pak Camat tadi sampaikan, ini dominannya adalah pengusaha dan pedagang. Kalau pertanian di wilayah mana nih Pak? Desa mana maksudnya? Ya, dari 10 desa yang dominan memang untuk desa di belakang itu namanya Keramat Mulia sama Sukanagara. Tampaknya itu ada dominasi dalam hal pertanian. Sawah-sawah masih banyak. Kalau Sadung masuk termasuk Sadu Kecamatan juga. Soreang bukan Pak? Masuk Soreang yang sudah saya sebutkan tadi kan Bu. Oh iya Sadu ya, Sadu. Ya. Arah ke Pacira itu pasti kalau pergerakan transportasi atau lalu lintas melalui Desa Sadu gitu. Oke. Ya. Jadi kalau untuk pertanian itu di wilayah Desa Sukanagara, Keramat Mulia, Sadu termasuk di dalamnya gitu. Oke. Kalau sini juga sudah mau habis ya Pak. Tampaknya yang ini masuk Soreang kan seiring pergerakan pertumbuhan penduduk. Saya nunjuknya ke salah ya Pak. ke sana ke sini ya. Pamekaran. Yang dekat ini dekat ke Gedung Pemda. Ya Desa Pamekaran itu Bu. Oh, itu masuk Desa Pamekaran. Oke. Itu juga tinggal sedikit ya Pak ya. Ya, pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan orang memang terus berjibun, membutuhkan lahan untuk berteduh atau untuk bermukim. Tentunya lahan yang mudah dijangkau di perkotaan ini pasti arahnya untuk membangun rumah-rumah lah gitu. Membangun rumah-rumah. Pasti Bu. Tapi kalau di Kecamatan Soreang sendiri adakah dipersiapkan untuk lahan abadi nih Pak? Memang untuk dalam satu sisi memang yang namanya ibu kota Kabupaten Bandung, otomatis pertumbuhan ekonomi kemudian dan lain sebagainya memang itu sudah pasti terjadi. Tetapi apakah di Kecamatan Soreang juga ini nggak boleh dijual loh gitu ya, oleh Bapak gitu kepada para petani karena ini mau dijadikan lahan abadi gitu kan? Kami sudah melakukan pendekatan dan akan berulang terus ke para kepala desa untuk melakukan hal apa yang dipesan oleh Pak Bupati sendiri untuk diperdeskan gitu. Jadi lahan abadi juga yang ada di desa-desa kita diupayakan untuk disentuh. Insya Allah kita mengarah ke sana walaupun ya dikatakan belum optimal, namun kita sudah pernah menyampaikan berulang ke para kepala desa dan akan terus-menerus disampaikan agar ada lahan abadi di Kecamatan Soreang melalui desa yang ada di kita. Meskipun sedikit gitu ya Pak, tapi seperti ada itu. Gitu ya Pak ya. Ya kita mengupayakan gitu. Mengupayakan gitu ya Siap. Pak. Oke. Untuk kartu tani Sebedas itu memang sudah ini kan. Tinggal pencairan katanya. Tinggal pencairan ya. 24 kelompok itu. Oh, ke 24 kelompok tadi. Ya. Oke, kelompok tani. Nah, untuk ini juga untuk para
pengusaha juga yang mendapatkan modal tanpa bunga gitu ya. Tanpa bunga dan tanpa agunan. Karena kan di Soreang ini kalau saya lihat dari saya berangkat aja, kalau yang ada batu itu Pak, namanya apa Pak? Lewi Goong atau apa? Yang sana yang lurus penyirapan? Lewi Goong ya Pak ya. Itu kalau saya lihat itu gudangnya konveksi semua gitu ya ke sana ya Pak. Tidak terhindarkan memang belakangan ini namanya perdagangan di dalam hal tekstil atau konveksi memang dominasi Soreang. Sempat saya ngobrol dengan tokoh, dengan masyarakat. Bukan hanya sekarang memang jauh-jauh dari kampung dari orang tua atau kakeknya pun sendiri memang berusaha konveksi, walaupun mungkin dulu belum partai besar. Sekarang dirasakannya di akhir-akhir ini sudah mulai sangat dilihat. Mereka menjual ke Tegal Gubuk Cirebon, juga yang ke Jakarta ke pasar Tanah Abang ya. Dominasi dari sini. Selain ke kabupaten-kabupaten lain seperti Cianjur, saya pernah iseng-iseng ngobrol di pasar Cianjur. Ternyata barang-barangnya dari Soreang sini kebanyakan. Barang-barang dari Soreang. Pakaian dari Soreang ini, khususnya dari Keramat Mulia dan sekitarnya lah gitu. Intinya memang dominasi kaitan dengan pembuatan pakaian-pakaian jadi, baik pakaian busana muslim dan yang lainnya memang. Termasuk gamis yang di Keramat Kampung Gamis Keramat Mulia itu. Jadi memang sangat mendominasi untuk kegiatan tersebut. Nah ini untuk pendengar Kandaga yang mau beli gamis, sebetulnya nggak usah jauh-jauh ke kota Bandung sebetulnya Pak ya. Langsung ke Soreang saja, Keramat Mulia, ke Desa Keramat Mulia. Ke Keramat Mulia ya. Sangat mudah dijangkau, aspal sudah teraspal, jalannya sudah bagus, jangkauan. Jalannya sudah mantap. Jalan sudah mantap, memang program Pak Bupati jalan 87% ini sudah dilaksanakan di Soreang, insya Allah. Jadi tidak ada kendala lagi dari kaitannya dengan masalah aksesibilitas perjalanannya, Bu. Kalau jalannya mau mulus-mulus Pak, atau masih adakah daerah mana Pak ya, di mana saya pernah itu ada yang kegiatan remuk desa atau apa ya, Kang Bambang, masih aya nurada garinjul sakediknya. Arah ke Sukanagara memang dari Desa Panyerapan, antara perbatasan Sukanagara dan Panyerapan. Jadi Kendati sebagian memang ke arah Sukanagara sudah banyak pembetonan, hanya di bawahnya, di dalam artian di Desa Panyerapannya masih belum sepenuhnya pelaksanaan pembetonan, masih garinjul lah, masih lubang-lubang. Termasuk tadi belum disebutkan Panyerapan ya Bu, ada sebuah Panyerapan ya. Oke. Nah, pendengar Kandaga nggak kenal maka nggak sayang. Nah, sekarang sedikitnya pendengar Kandaga sudah tahu wilayah Kecamatan Soreang dengan berbagai potensinya, dengan berbagai hal yang memang, apalagi Soreang itu ibu kotanya Kabupaten Bandung gitu ya, ibu kota Kabupaten Bandung. Nah, kalau Anda penasaran mau gabung boleh, saya senang kalau ada orang Soreang sebetulnya yang bisa telepon. Boleh ya, nanti silakan di 081121 92201, mangga silakan bisa bergabung, atau siapapun boleh ya, kita sharing aja kalau mau bergabung di siang hari ini, mangga. Oke, boleh ya Pak ya, kita buka aja sambil kita ngobrol aja ya Pak ya. Siap. Oke, yuk. Assalamualaikum. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya Bang. Selamat pagi apa siang? Kayaknya pagi menjelang siang, boleh siang aja langsung. Siang aja deh, panas di Iya. sini. Selamat Bang, siang ya. Pak Camat, salam Ya sama-sama, salam kenal Bu, begitu. Bu, Hilang suaranya. Kayaknya agak majuan ke depan. Gitu ya, maju dikit boleh supaya lebih jelas ya. Coba lagi ya. Oke, untuk Ibu Asti yang berada di Rancamannya, yang selalu rajin ingin berkenalan, bersilaturahmi dengan siapapun di acara talkshow, saya suka banget gitu ya. Bagus sekali itu. Untuk Anda di belakang juga. Coba lagi ya Bu As. Oke deh. Untuk Bu Asti coba lagi deh. Oke, kayaknya ini ada orang Cimahi nih yang masuk. Oke, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Oke, iya. Saya Cendani dari Cimahi, TST, Pak. Teteh kecilin atau volume radionya kecilin dikit. Ya Oke. udah, sekarang udah ke belakang. Oh, udah ke belakang boleh. Pindah. Oke. Yuk. Cimahi, Cendani.
Pernah Pak, saya jalan-jalan ke Soreang, ke itu ke Cincin ya. Ya, Desa Kebetulan Cincin. di sana banyak teman, Alhamdulillah. main-main ke sana. Mhm. Lumayan juga ramai ya Pak ya sekarang. Bukan lumayan, sangat ramai. Sangat ramai. Banget ya Pak. Banget boleh. Betul. Iya gitu. Terus itu sering banget ya tuh ke lepas jalan tol itu kan, Iya. di sana juga ada sesuatu juga, nggak usah diomongin. Seminggu sekali saya ke sana gitu. Bagus, nanti tambah pas lagi, jangan itu- seminggu sekali, tiap hari saja. Oh, tiap hari. Mhm. Setiap hari Sabtu dan Minggu ya kalau nggak salah ke Iya. sana. Mhm. Pas pintu Tol, keluar pintu tol exit tol ya. di situ. Iya. Pas di situ saya berhenti. Ada sate apa itu teh? Sate apa ya Pak ya? Memang tempat Centilan ya. ya Mm-mm, sate. di situ. Ya betul. Itu aja lah di situ. Sering nggak ke sana gitu. Bagus Kalau lah. Soreang mah udah nggak aneh buat saya mah dari Alhamdulillah. dulu juga kan Sedikit. Soreang di sana kan tempatnya kantor-kantor yang penting ya Pak ya. Betul. Dari dulu. Yang pemerintahan. Ibu kota Maksudnya. ibu kota kabupaten kan ya, Iya, betul. gitu. Kantor pemerintahan ada di Oke. sana. Apa betul Pak itu katanya yang sawah-sawah itu sekarang nggak dipakai pajak gitu Pak? Sawah-sawah Oh. itu. Untuk yang Pajak nanti Pak dijawabnya. Oh ya baik ya. Oke, nanti dijawabnya di darat. Gitu boleh. aja ya, nanyain itu aja. Oke. Terima kasih Teh Asti. Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk yang berada Teh di Cendani. Cimahi. Ya. Oke, di belakang Teh Cendani, mangga silakan. Kita berbincang-bincang terkait dengan berbagai hal ya di siang hari ini. Oke, sebentar, mangga. Assalamualaikum. Salah Iya, dengan siapa nih? dengan Rudi teh. Siapa? Rudi. Rudi. Rudi di mana? Sekarang di Sadang teh. Di Sadang. Margahayu. Oh, Sadang Margahayu. Oke, Rudi, mangga, DKI. mangga. Ini mau nanya ini masalah dana bergulir teh. Dana bergulir. Ya bantuan. Itu harus punya usaha dulu atau berkelompok atau per kakak gitu. Oke. Ya. Oke, mangga, Itu mangga. aja mangga. ya teh. Oke, Nah, mangga, mangga. di mangga. Antos Walerana Bapak. Siap. Siap, Mangga, terima kasih Kang Rudi atau Pak Rudi yang berada di Sadang. Sadang itu di Margahayu. Oke, sebentar. 3 aja ya Pak ya. Nanti Mangga. kita ini kan. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang Bapak Camat. Abah dari Kota Bandung nih, Pak Camat. Gak Siap. apa-apa kan? Mangga. Kabupaten Bandung. Apalagi penyirapan. Dulu sawah ayah saya juga di penyirapan tahun 80 tuh Pak Camat. Di Siap. penyirapan masih sanes sawah kabupur mah. Nah, kapung rumah sawah Kaye. ngumpulnya. Sekarang Pak. mah kayeuna Bangunan. Dosen mitra Kandaga Kota Bandung. Seur teman-teman teh mitra-mitra di Kandaga di penyerapan teh. Dan seur home industry. Home industri di Palidinya tamu ngadal malang gamis di teras pisan kalau Camat. Laras. Alhamdulillah tuh ayeuna kamajengan anak dina segi pembangunanana oge majeng pisan alhamdulillah. Abah di Kota Bandung tos asa-asa deui sareng teh asli kentan di Kandaga mah. Nah, Di tahun 2010 di Pak Camat tapi teh itu mitra Kandaga teh. Mohon alhamdulillah hatur nuhun Pak Camat. Teh Asri hapunten mulai perapatan di Pelibados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah mau bilangin seneng katanya di ini ya, di apa karena sering berkunjung ke Kecamatan Soreang. Soreang dulu sama sekarang memang beda nih. Wah, pembangunannya sudah luar biasa. Sudah ada MPP, sudah ada GBS. Wah, pokoknya mah sudah cukup ini sekali, apalagi Soreang mah atau ibu kota Kabupaten Bandung ya Pak Camat ya. Oke. Nah, tadi terkait dengan kalau Pak Rudi ya tadi Tes Cendani dulu yang. Teh Cendani ya, oke. Ibu sebentar ya Bu As ya. Kita jawab dulu ya untuk yang lain. Mangga. Untuk Teh Cendani terkait dengan kunjungan ke Soreangnya tadi, terima kasih.
Dikatakan hanya 1 minggu sekali, kalau bisa tiap hari saja. Tiap Memang hari. sudah menjanjikan Soreang ada segala-galanya. Oke. Terkait dengan yang ditanyakan Teh Cendani yang dari Cimahi itu terkait pembebasan pajak terhadap sawah gitu ya. Iya. Program Pak Bupati memang untuk yang dimaksud sawah abadi dibebaskan dari pembayaran pajak-pajak. Jadi untuk sawah abadi tidak mengeluarkan lagi Pajak. pajak-pajak untuk sawah abadi ya Bu ya. Oke. Jadi kalau Teh Cendani mau beli sawah di Soreang, kalau ada yang mau dijual, tapi jangan, tapi harus jadi sawah lagi ya Pak ya. Untuk sawah abadi itu. Iya. Terbebas dari iya, apa? Terbebas dari pajak Iya, gitu ya. betul. Oke, lanjut Pak Camat. Untuk Pak Rudi yang dari Margahayu TKI terkait dengan pinjaman bergurir atau insentif yang tanpa bunga, tanpa agunan. Pada dasarnya baik mau dilaksanakan perorangan maupun kelompok bisa saja, dua-duanya bisa dilangsungkan. Intinya ini program Pak Bupati yang sangat bagus, yang sangat mulia, malah boleh dikatakan seperti itu, bahwa berlahir atau beranjak dari kerisauan Pak Bupati melihat kondisi masyarakat kita yang terbelit banyak dengan Bank Emok itu. Nah ternyata kecerdasan beliau dan kesolehan beliau, kemuliaan beliau untuk memuliakan masyarakat atau warganya melalui program pinjaman dana bergurir tanpa bunga, juga tanpa agunan, tanpa jaminan, ini memang sangat memudahkan. Mangga Pak Rudi ke Bank BPR atau napi ke Bank BJB tiasa BPR Ketraharja maksudna, mangga tiasa diakses. Insya Allah kenging bantosan. Dan memang namanya bantosan, namanya pinjaman harus dikembalikan walaupun pengembaliannya dengan Tanpa bunga. Tanpa bunga begitu. Oke. Yang penting punya usaha ya Pak. Ada ya? usaha betul. Oke, yang penting punya usaha nih Pak Rudi ya. Kalau Pak Ujang kayaknya tadi menyampaikan rasa senangnya. Alhamdulillah Abah Ujang ya, yang memang orang Panyerapan juga ya. Dulu betul saya sempat dengar dari Pak Kades dan warga masyarakat Panyerapan, di sana memang sawah awalnya. Atau boleh jadi bukan hanya di Panyerapan, di belahan desa yang lain pun memang banyak sawah. Seiring dengan kemajuan kota sebagai ibu kota Kabupaten Bandung, ditambah dengan kemajuan penduduk yang berjibun, banyak pendatang pula yang datang ke Kecamatan Soreang ini, tentunya membutuhkan lahan untuk berhuni, bermukim. Ya konsekuensinya adalah membuat rumah-rumah. Jadi apa yang dibahas oleh Bu Asri tadi di awal, memang Soreang penuh dengan bangunan-bangunan yang bertingkat juga. Dinding-dinding tinggi. Dinding-dinding tembok yang tinggi, betul. Oke, sebentar sebelum kita putarkan sebuah lagu dulu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga. Hapunten tadi pertama terputus. Oh, yang pertama ngawitan tadi Bu, mohon. Rancamannya. Tadi sudah dibahas bahwa Tan Soreang satu kecamatan itu membantu 10 desa ya Pak. 10 desa, iya. Salah satu desa ada yang usaha ekonomi di bidang kampung gamis. Beres. Tadi disebutkan juga boleh beli ya Pak ya. Iya Bu, perlu. Gamis ke sana. Memang itu usaha mandiri atau pabrikan sehingga bisa beli satuan atau kayak glosir gitu, mesti sekodi. Nah, itu aja Pak Camat. Oke, mangga nanti. Ya, hatur nuhun Pak Camat, Teh Siap, Asri. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Oke, untuk Ibu Asti, sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Asti, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dulu ya Pak ya, Pak Camat ya. Siap. Oke, baik, selamat siang saja buat semuanya. Untuk pendengar Kandaga yang masih bergabung di siang hari ini, masih di acaranya Talkshow Radio Kandaga atau di acaranya Ngobrol bareng Asri di hari ini bersama Bapak Camat Soreang. Oke, masih di 100,8 Kandaga FM, dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan di live streaming di radiokandaga.bandungkap.co.id, masih bareng Asri yang menemani untuk kesempatan siang hari ini, ditemani bersama Bapak Camat Soreang, Bapak Hayudi Fadilah.
Saya ingatnya Pak Yudi Ahmad Fadilah Ya, gitu ya Pak. betul. Sama ya Pak ya? Sama Bu, Oke, sama. disingkat Yudi Fadilah biasanya. Oke, Yudi Afadila. Oke, kalau tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Asti terkait dengan usaha yang dilakukan di Kampung Keramat Mulia sebagai kampung yang ini kan sebagai kampung gamis gitu ya. Betul. Sebagai kampung gamis. Itu katanya boleh beli langsung ke sana, apakah masih sifatnya eceran atau masih harus belinya cenah da abdi mah teu gado atos eceran mah. Non kodian mah kada eceran. Tiasa. Boleh enggak tiasa henteu sorotnya. Informasi yang kami peroleh dari warga, dari masyarakat, dari pelaku usahanya sendiri sangat memungkinkan untuk didatangi walaupun sifatnya eceran. Ya, Boleh syukur-syukur gitu kalau ya. kodian. Oke, kodian. Jadi boleh sekali Bu. Perkembangannya sekarang ini bagaimana nih Pak? Apalagi kan kemarin itu kita semua kan ada COVID-19 gitu kan. Apakah masih perkembangannya cukup bagus? Dari jalan-jalan saya kalau pagi-pagi sebelum ke kantor saya sering keliling ke kampung tersebut. Tampaknya naik turun mobil yang mengangkut barang-barang itu yang parkir di depan rumah-rumah itu tanda atau ciri sign bahwa itu ada aktivitas sudah geliat kembali gitu. Geliat kembali Ya, gitu saya ya. melihatnya seperti itu. Suka ada saya kalau pagi-pagi berusaha kadang-kadang seminggu 2 kali lewat ke sana masih ada mobil yang parkir, yang naikkan turun barang. Berarti menunjukkan bahwa itu sudah mulai tumbuh kembali gitu. Tumbuh kembali. Iya. Oke, Yang mudah-mudahan amin ya. Yang tertidur selama Covid mungkin sekarang Iya, sudah mulai betul bangkit. sekali. Oke. Iya. Baik. Bisa katanya Bu As. Jadi kalau Bu As misalnya mau beli baju gamis Bunda Ani, Mama Aris, Teh Herni juga yang di Bojong Kunci gitu ya. Baik. Ini karena sedang mendengarkan juga nih Pak. Iya. Kalau Mama Aris di mana di Gagar Kalong juga. Nah, boleh ajak teman-teman semua untuk ke Kampung Gamis ya Pak ya. Betul. Oke, jadi boleh beli di sana. Harganya pasti murah tapi kualitasnya bagus. Terjamin Bu, insya Allah. Itu kan di ini juga ya Pak ke Jakarta sama Ke gitu ya. Tegal Gebuk Cirebon sama ke Tanah Abang itu Tanah dominasi dari kita Bu, dari Oke. sini. Taunya kita mau belinya di Tanah Abang, nggak taunya orang Soreang itu. Jadi jangan ketipu, ada sama nggak berbeda ya Pak ya. Nggak berbeda. Oke, nggak berbeda. Oke, terkait program nih karena ini kayaknya cepet banget. Tapi ada masuk dulu? Boleh sok, kalau ada yang mau masuk dulu Mas, saya buka. Ini kita akan memperbincangkan terkait program nih Mama Ares ya. Program, karena kebetulan teleponnya Mama Ares nih. Baik Bu. Oke, Pak Camat, ini terkait dengan program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Boleh disampaikan Pak? Ya, terima kasih Bu. Untuk Kecamatan Soreang memang tampaknya ini luar biasa kemajuan pemerintah memberikan bantuan buat desa-desa atau buat warga masyarakat terkait dengan banqi yang tersalurkan melalui DPD maupun dana desa, juga bantuan dari Provinsi Jawa Barat atau Banprop disebutnya begitu, serta dari pemerintah Kabupaten Bandung sendiri ada tambahan bunga desa. Ini tak kurang dari sekian miliar. Untuk ADPD ada 9 miliar di tahun 2022, untuk dana desa ada 10 miliar sekian, juga di bantuan program gubernur ada 1 miliar 300 juta, dan untuk bunga desa sebanyak 750 juta karena memang tiap desa kebagian 75.000 kaitan untuk bantuan-bantuan keuangan yang melimpah ke desa-desa yang difasilitasi oleh kecamatan. Ini luar biasa untuk pembangunan baik di skala desa maupun ke kepentingan masyarakat, pembangunan yang sifat fisik non fisik. Ternyata memang sudah menggelontor, mengocor, sudah mengalir, sudah dilaksanakan dari pengawasan kami yang dilakukan, dari pantauan kami atau monitoring kami, memang insya Allah itu dilaksanakan. Baik pembangunan irigasi, kaitan ketahanan pangan, TPT maupun di jalan-jalan pembetonan atau jalan gang sekalipun di Hotmik sudah dilaksanakan melalui dana-dana tadi yang sifatnya pemerintah gulirkan, baik tadi ADPD, dana desa, bantuan gubernur dan Banprop maupun dari Pak Bupati sendiri melalui bunga desanya. Insya Allah termasuk rumah Rutilahu yang rumah rusak yang perlu dibantu. Ada di mana itu Pak? Di seluruh desa yang ada di kita. Seluruh desa ada? Ya, 10 desa semua kebagian Bu. Semua kebagian itu. Rata-rata satu desa berapa nih yang kalau katakanlah memang untuk Rutilahu melalui bunga desa itu ada 6 rumah per desa hampir rata. 6 rumah per ya, desa. Termasuk pipanisasinya pembangunan air
Air bersih. air bersihnya gitu. Oke. Dari 75.000 itu 10.000 kali 6 jadi 60 juta, sisa 15 juta untuk pipanisasi. Jadi tiap desa kebagian 6 rumah. 6 dari setiap desa 6 Kebagian rumah untuk gitu ya. rutilahu tersebut. Oke. Rutilahu tersebut, Bu. Oke. Kondisinya memang bagaimana nih Pak? Ya, Apakah membutuhkan untuk segera dilakukan pembangunan untuk direhab lah gitu. Oke, direhab gitu ya. Jadi Iya. memang sangat-sangat ini sekali. Jadi berarti kalau ini 60 rumah ya satu kecamatan ya Pak. Ada 60 rumah di tahun 2022 Oke. dari bantuan dari bunga desa itu sendiri. Dari bunga Ya, desa. dari data lain kita belum masuk ya. Itu maksudnya tahun ini ya Pak ya? Tahun 2022. Tahun 2000 ini sedang 2022 di 2000 yang lalu program yang akan datang pun insya Allah akan datang lagi, Bu. akan datang Nilainya lagi. 95 bukan 75, sekarang 95.000 95 per desa. Kalau kemarin kan 75.000 mencakupi 6 rumah dan sisanya untuk pipanisasinya. Sekarang angkanya 95.000. 95 juta, mohon mungkin maaf, sorry. 95. Saya kaget Sorry, 95.000. punten. 95 juta. 95 juta gitu ya. Untuk program di 2023 ini. 2020 Untuk bunga desa. bunga desa Ya. gitu ya. Oke. Mudah-mudahan untuk program Rutilahu juga ini masyarakat yang kebetulan rumahnya tidak ya layak huni atau nggak sehat, mudah-mudahan bisa terbantu ya Pak. Insya Allah tersentuh Gitu ya. sekali, Bu. Oke. Kita ada tim dari kantor yang sifatnya monitoring dan koordinasi dengan teman-teman di desa. Senantiasa ada dengan Pak RW, Pak RT-nya memberikan masukan-masukan data mana yang lebih skala prioritas untuk dibangun, untuk didahulukan begitu, Bu. Saya kok jadi teringat Pilkades loh Pak. Oh begitu, Bu. Iya. di Kecamatan Soreang ada yang sekarang ikut ini nggak? tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Iya. Jadi Kecamatan Soreang nggak ada Sudah selesai, Pilkadesnya, iya. sudah selesai. Iya. Kalau nggak salah Oktober ya Pak ya? Oktober ya? Pilkades serentak Yang gitu ya? yang lainnya Yang di lainnya luar yang berapa kecamatan. kecamatan Iya. gitu, tapi Soreang tidak ada Tidak, ya? tidak masuk, Bu. Oke. Jadi tidak perlu ditanyakan ke saya. Nggak, saya jadi teringat langsung desa, langsung teringat ke Pilkades gitu Pak. Tidak, kita Oke, tidak ada. Tidak ada Pilkades, ya. iya. Oke. Baik, kalau tadi ada yang masuk, mangga silakan bisa bergabung. Kita ada waktu 10 menit lagi. Nah ini sedang sedang berlangsung juga sampai tanggal 21 Mei polio ya Pak Pin ya. Subin polio, betul. Oke, nah di Kecamatan Soreang bagaimana nih terutama di desa-desa? Ada telepon masuk dulu boleh ya? Oh boleh, mangga. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Asri Wilujeng siangnya Wilujeng siang aya nama sanes Wilujeng sareng ka enjing. Bapak Camat anu ganteng anu bager. Siap, Wilujeng siang, Bu. Mama Aris tahu kok ada Bapak Camatnya ganteng katanya. Ganteng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mamah Ares kabagi bumi na. Amin, bagi amin. Mumin. Perbaikan. Jangan rumahnya udah 2 gede lagi. Ngapain? Jangan bagian untuk yang lain. Iya. Apaan ieu mah terus nyebatkeun Bapak Camat ganteng baik hati. Rajin menabung pula. Aduh hapunten Bapak Camat Teh Siap, Bu. Asri. Iya siap. Eta bade naroskeun upami kampung gamis teh leresan paling mana? Langsung dijawab. Kasebat nanti lebatna desa Karamat Mulia, Bu. Mung akses jalanna bari ti mana-mana Di kitu biasa sapertos di Pasar Soreang belok kiri langsung Mohon. atanapi ti Jadi ya Pak, nyanakna pangitan ti arah Kopo we lah. Kopo. Kopo. Mohon Mohon, dah, tah, tapi pan itu di daerah ieu Bumi Asri. mohon Mohon. biasa langsung menuju titik Pasar Soreang nanti belok kiri taroskeun di dinya gampil aya pangkalan ojek atanapi aya andong sekitar setengah kilo masuk ke dalam ke sana akan ketemulah perkampungan yang namanya Kampung Gamis tersebut terletak dari perbatasan desa Soreang dan langsung masuk ke Keramat Mulia sendiri. Iya. Sangat mudah Insya dijangkau, Allah, Bu. mudah-mudahan ada waktu, ada rezekinya. Insya Allah percaya Mama Ares yang baik Pengen hati. sama ibu-ibu pengajian kan suka Bagus. sering gitu. Saya bisa. Ibu-ibu mah upami kanu balanya mah Pak Camat Nomor hiji. Saya Bu Ares, Mama Ares. nya Teh Asrinya. Iya, mangga Mama Ares, ya siap. Abringkeun Mohon aja ya. gitu ya mah Mangga. tawis ya hatur nuhun hapunten bisa. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jaraknya tidak begitu jauh dari Pasar Soreang ya Pak ya. Tinggal tanya-tanya. Tidak, Bu.
Kampung Karamatmulia itu di mana? Kampung Gamis terus Kampung terkenal. Gamis begitunya di Palidinya. Oke, terkait dengan Pekan Imunisasi Nasional. Nah, ini karena kita semua sedang mensukseskan, kalau kata Ibu Bedas mah, mari kita sukseskan Pekan Imunisasi Nasional 2023 saurna teh. Nah, kalau di Kecamatan Soreng sendiri bagaimana nih, Pak? Ini dalam putaran kedua, Bu ya. Iya, Masuk putaran putaran kedua, kedua. Putaran pertama pun kita boleh mengatakan sukses lah begitu, Bu, dengan raihan angka hampir 80% lebih. Sekarang masuk jadwal Supin Polio putaran kedua juga tengah dilangsungkan. Ini hari Jumat. Jumat tuh sekarang berlangsung di Desa Parung Serap, yang sebelumnya mulai hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis sudah dilangsungkan di pertama Desa Sekarwangi untuk hari Senin sebanyak 14 posyandu. Selanjutnya hari Selasa kemarin juga di Desa Cincin 20 posyandu. Lanjut di Desa Panyerapan hari Rabunya sebanyak 16 posyandu. Dan hari Kamis kemarin 24 posyandu di Desa Soreang, dan hari ini tengah berlangsung di Desa Parung Serap. Hari Jumat ini sebanyak 16 posyandu, dan besok hari Sabtu untuk 15 posyandu di Desa Pamekaran. Insya Allah dengan keterlibatan semua kalangan stakeholder, baik dari dorongan kecamatan dengan Ketua Poknyal Posyandu, teman-teman kasih pemberdayaan, insya Allah, dan istri saya sendiri Ketua TPPKK Kecamatan beserta para ibu kadesnya super aktif lah gitu mendukung kegiatan ini, Bu. Kita sanggup mengatakan bahasa itu, jadi tidak lena, tidak asal-asalan. Kita sudah senantiasa bekerja keras, bagaimana memang contoh Pak Bupati sendiri harus menyambut, memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakatnya, tak terkecuali dalam pelayanan Supin ini yang putaran kedua ini. Termasuk ke pasar-pasar, ke mal-mal kita lakukan. Gitu ya, ini dijemput bola betul, gitu dengan ya. tim dari mana? Dari Puskesmas sendiri ada 3 orang petugas bidannya gitu. Baik. Dari PIN ini kalau tidak salah saya lihat ini katanya pada tahun 2023 kemarin pada bulan Januari juga katanya ada bantuan khusus untuk stunting, program stunting di wilayah Kecamatan Soreng, benar Pak? Ya betul, Bu. Kami kedatangan tamu luar biasa, alhamdulillah, itu kegunturan madu ya, di luar dugaan. Satu truk datang ke kantor kecamatan malam-malam atau subuh-subuh ingin menurunkan 26 ribu punten ya. Ternyata di luar dugaan kita, ini Tuhan menggerakkan hati orang tersebut, katanya berdasarkan searching dia di Google ya, Bu ya, googling, ternyata dapatkanlah Soreang. Saya tanyakan kenapa nggak ke wilayah lain memberikan satu truk telur ini sebanyak 26 ribu. Alhamdulillah kita sudah bagi-bagikan langsung, mengundang Ibu Kades selaku Ketua TPPKK Desa untuk dibagikan atau didistribusikan kepada warga masyarakat yang memang dianggap untuk peningkatan stunting, Bu. Dalam arti menjaga stunting gitu, Bu. Nah, alhamdulillah sudah didistribusikan, dan langsung di depan sang pemberinya, perwakilan sang pemberinya, ada dokumentasinya. Mereka malah kita olok lagi kalau ada kesempatan berikutnya, insya Allah katanya akan datang lagi. Hanya sampai sekarang memang belum. Kalau toh yang kemarin kita dapat dari pemerintah dalam arti bantuan termasuk untuk stunting itu ada bantuan sosial untuk masyarakat berisiko stunting dan rawan pangan. Memang Kecamatan Soreang kemarin ada dapat untuk 10 desa itu ada 1.006 penerima manfaat di luar yang dari PT yang swasta tadi gitu, yang bulan Januari itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tingkat resiko stunting bisa teratasi di Soreang di Kecamatan Soreang. Tapi tidak ada kan, Pak, yang stunting sama polio di wilayah Kecamatan Soreang? Tampaknya tidak ada, saya mengatakan demikian. Tidak ada. Jadi nol gitu ya. Data yang kita dapatkan seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kalaupun memang nggak ada stunting, nggak ada salahnya untuk pencegahan stunting memberikan gizi baik. Mencegah kan lebih baik, Bu, daripada pengobatan. Baik. Pak Camat, waktu kita terus bergulir. Oh iya, betul. Di kesempatan siang hari ini. Tapi yang pasti untuk pendengar Kandaga, kalau ada yang masuk satu penelpon, kalau enggak apa-apa karena waktu kita tinggal 3 menit lagi nih. Baik. Pak Camat, apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk siang hari ini, Mangga?
Tampaknya mungkin berucap terima kasih terhadap undangan Bu Asri, terhadap undangan Pak Kadis melalui tugas dari Pak Bupati untuk menyebarluaskan atau diseminasi informasi tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, CQ di Kecamatan Soreang ini. Sehingga melalui radio Kandaga ini kita sudah berbagi, sudah sharing apa yang tadi sudah saya utarakan melalui angka-angkanya sekalipun saya sebutkan, menunjang program Pak Bupati yang khususnya 3 program unggulan tersebut sudah kami lakukan, dan pembangunan yang aspek lain pun sudah terjadi di Kecamatan Soreang. Insya Allah informasi ini atau penyebaran luasan atau diseminasi ini sudah kami sampaikan. Terima kasih diwadahi oleh Diskominfo melalui Radio Kandaga ini. Khususnya lewat Bu Asri yang sangat baik, sudah berteman dari sekian waktu yang lama sebelum saya jadi camat, sudah berbicara juga di radio ini, dan sekarang udah ketiga kali kalau nggak salah saya ingat mungkin. Baik, terima kasih. Kalau Bapak itu di belakang ada siapa saja nih Pak yang kebetulan teman-teman saya yang setia ini yang menyiapkan bahan-bahan saya untuk ekspos ini, untuk menyampaikan diseminasi ini melalui kasih pembangunan, kasih pemberdayaan masyarakat, kasih pemerintahan. Insya Allah mereka teman setia, dan kasih sosial budaya yang sifatnya pembangunan non fisik. Memang tadi belum sempat banyak saya sampaikan, tapi intinya ada yang tersentuh kaitan masalah stunting juga data dari beliau. Insya Allah kami dalam hari-hari terakhir kemarin menyiapkan bahan. Kebetulan saya kasihnya gadis-gadis cantik semua gitu. Ada satu yang cowoknya. Jadi 5 seksi, 4 orang perempuan yang ada yang mendampingi saya saat ini di sini, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan jalan nama mantap sadayana lah Pak gitu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Desa-desa 10 desa di Kecamatan Soreang isin upami disebutkan ibu kota Kabupaten Bandung masih kene naon teh Pak jalanna rarasa kene arawon lajeng oge teh di pasar Soreang teh ulah macet wae gitu nah. Biasanya suka macet di sana. Di jam-jam tertentu memang seperti itu yang dirasakan, namun kami sudah senantiasa koordinasi dengan teman-teman di SUB, dengan teman-teman kepolisian polsek setempat agar tetap bisa mengurai kemacetan tersebut, karena bentuk pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan itu sendiri yang harus dilaksanakan, Bu. Oke, baik. Sebetulnya masih banyak yang akan ditanyakan, tetapi dikarenakan sekarang hari Jumat memang nih Pak. Ya, betul. Hari Jumat dan waktu kita 1 jam di acara Talkshow untuk siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk Pak Camat yang sudah hadir di tengah kesibukannya di acara Talkshow Kandaga. Hatur nuhun. Untuk ibu-ibu kasih juga hatur nuhun sudah mendampingi Pak Camat. Ya, setia mereka. Setia setiap saat, Bu. Di siang hari ini. Oke, pendengar Kandaga, sampai di sini dulu kebersamaan kita di siang hari ini di acaranya Talkshow Radio Kandaga di 100,8 Kandaga FM, atau Anda pendengar yang mendengarkan di live streaming di radiokandaga.bandungkap.co.id. Asri yang bertugas pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.